Dia mau pergi sebenarnya karena terganggu sekali. Tapi ini karena Nyai kunci. Ada sosok pocong tadi aku melihat di sana satu, terus di dalam ada dua. Mas, malam ini kan kita kesini. Ini kan pertama kali ya buat Mas Danu. Nah, Mas Danu ngerasain pertama kali Mami ajak kesini apa yang Mas Danu rasakan dan lihat secara mata batin? Aku ngerasain ini kan ada jalan gitu ya menuju akhir kali itu ada semacam kayak ada dinding. Dindingnya ini dinding energi. Jadi ada sebuah perbedaan antara kita memasuki dinding itu sama setelah memasuki dinding itu. Jadi semacam ada pembeda energi antara energi yang ada di dalam, energi di dalam dinding itu energi yang mengarah ke dalam, sama energi yang ada di luar kawasan dari si tempat ini, tempat yang mau kita telusuri malam ini. Karena mereka Apa kabarnya? baik, Mas Erik. Apa kabarnya, Mas? Alhamdulillah sehat. Iya, no, Mas Erik kabarnya. Tambah sehat ya, alhamdulillah juga. selalu sehat. Jadi hari ini nih spesial nih, Nyai. Kita ada satu indigo muda nih yang ada sama kita sekarang. Kenalin dong, Nyai. Ini Mas Danu. Mas Danu ini anaknya yang nomor 1. Oh, oke. Itu putra pertama. Oke. Yang kedua putri. Yang kedua putri. Iya. Dan Danu ini sendiri dia sensitifnya seperti apa? Untuk sensitif, mungkin aku nggak sesensitif Mami. Cuma untuk sensitivitas bisa suara, penglihatan, kemudian juga bau, itu juga bisa sih aku. Jadi Mystery Seekers, malam hari ini kita tim kabar misteri itu diundang Kanjeng Ratu Aura sama Danu yang ternyata anak dari Nyai sendiri untuk datang menginvestigasi tempat yang ada di belakang kita saat ini. Nah, Mystery Seekers Kampung Vietnam yang menyimpan banyak misteri akan kami kuak pada malam hari ini. Tetap saksikan kabar misteri, kami akan mengungkap fakta yang tak kasat mata. Nah, Nyai, ini kita ini menarik banget ya. Kita ada di tengah-tengah jembatan yang kalau misalnya kita lihat sama-sama Mystery Seekers, di sebelah kiri kita itu ini ada pohon bambu. Iya. Dan di sebelah kanan kita ini ada pohon besar juga nih. Kayak gerbang nggak sih, Nyai? Ini gerbang yang membuat mereka menyambut kita nih sebenarnya. Oke. Ya, sebenarnya memang betul ini ditanam oleh manusia, ya. Karena kemudian dia bertumbuh dengan lebat, dia menciptakan ruang yang lembab. Ruang yang lembab ini itu disukai oleh jenisnya makhluk gaib. Nah, ini kita kayak masuk gerbang nih. Jadi dibatasin sama aliran sungai nih. Ini aliran sungai yang besar dan cukup deras. Sungai ini sendiri, ini ada yang menjaga, ya. Ini ada yang menjaga. Ini sosoknya adalah kalau yang ngeliat sebenarnya nenek tua. Namun bentuk aslinya saat dia menguasai perairan ini adalah seperti seekor buaya dengan ekor yang pendek. Mungkin nanti Nyai akan minta Mas Danu untuk menggambarkan sosok itu. Jadi dia saat ini ada di sekitar kita, ya, seperti itu. Iya. Oke, kayaknya Mystery Seekers kita benar-benar udah disambut di dalam. Ayo kita lanjut lagi ke dalam, Nyai. Silakan Nyai yang pandu dan mungkin ada yang bisa Nyai ceritakan sepanjang jalan kita nanti. Silakan. Oke, dan siap? Siap. Let's go. Warga Jakarta Timur mungkin tak asing dengan kawasan pemukiman yang satu ini.
Pemukiman berbentuk kampung ini diketahui berlokasi di Kramat Jati, Jakarta Timur. Menurut cerita masyarakat sekitar, tempat ini dulunya adalah saksi bisu kamp pengungsian warga Vietnam dan kemudian beralih fungsi menjadi tempat panti jompo. Kampung mati dengan luas sekitar 2,3 hektar ini tak ramah manusia karena kondisi geografisnya yang jauh lebih rendah ketimbang aliran sungai di atasnya, sehingga beberapa kali dilanda banjir besar saat hujan datang. Namun kendati demikian, ternyata masih ada sekitar 13 kakak yang terpaksa menetap di kampung mati ini karena kondisi dan keadaan. Kalau sejarah tempat ini sih awalnya tanah ini kan memang milik Departemen Sosial ya. Tanah ini dulu pernah dijadikan tempat penampungan pengungsian Vietnam. Itu saat tahun 80-an. Nah, terus tahun 82-83 pengungsi Vietnam sini akhirnya dievakuasi di Pulau Bintan sana. Akhirnya tempat ini dijadikan tempat Sasana Tresna Berda atau orang lebih mengenalnya itu panti jompo di bawah naungan Departemen Sosial. Hanya saja dulu waktu tempat penampungan Vietnam itu adanya bangunan itu di sebelah kali sana. Tadi kalau Mas masuk tuh ada bangunan sebelah sana tapi sudah hancur ya. Nah, terus satunya lagi seberang kali sebelah sana. Nah, terus kenapa sekarang artinya tuh tidak berpenghuni lagi? Ya karena awalnya tuh tahun 2002 di sini terkena banjir. Setelah itu tahun 2007 banjir itu lebih besar lagi sehingga diputuskan sama Departemen Sosial atau Pemda bahwa tempat ini dinyatakan tidak layak huni. Kampung Mati Vietnam konon dikenal sebagai salah satu kawasan angker dan menyisakan beragam cerita mengerikan yang beredar di tengah masyarakat. Well Mystery Seekers bersama Eric Pierre, Kanjeng Ratu Aura, Danu M. Priyogo dan Dika Ensa ikuti penelusuran tim kabar misteri di malam mencekam di sini di Kampung Mati Vietnam, Kramat Jati. Ini banyak anak-anak lari-larian. Ya, banyak lari-larian. Tapi sepertinya mereka hanya lewat aja. Ada satu tempat yang memang mereka huni, Mas Erik, di sini. Ayo, kita lewat jalan yang lebih kondusif. Nih. Mami duluan nih. Mami depan. Oh, Mas Erik. Biar aku yang buka jalan. Hawanya langsung beda. Tadi itu ada aroma bunga yang kita cium, itu nggak berasal dari pohon yang kita lewatin. Tadi itu baunya tuh kayak bergerak gitu loh, Mi, aku ngerasanya. Iya, karena tadi mereka di depan, di pohon yang seperti pohon palem, itu di atas, ya. Ini adalah jenis kuntilanak yang memang dia ini sudah lama ada di sini. Ini penasaran kita ada SLS kamera. Structure Light Sensory, dia ini menangkap kalau manusia akan tertangkap seperti ini. Oke. Jadi engsel tangannya itu terlihat. Sekarang kalau nggak ada siapa-siapa, tapi ada sesuatu yang berwarna hijau, kita bilang stickman ini. Berarti ada sesuatu gitu. Itu ada sesuatu. Kita coba scanning jadi Danu udah tahu ya. Oke. Sensor ini akan nembakin jutaan titik inframerah. Kalau di night vision itu akan kelihatan titik-titiknya. Nah, ini kalau misalnya coba kita scanning aja, keliling aja. Oh, Naik lagi ke atas. di atas tuh. Di atas dia pernah. Iya sih. Tuh, dia pegang di situ loh. Ku dengar. Tuh. Ini banyak, ini ada tiga makan. Iya, yang ada di atas itu Mas. Itu masih perempuan yang sama? Ini ada tiga sensor. Ini adalah sensor ghost detector. Kencang banget. Kencang banget. Ini jenisnya sama sih, Mas Erik.
dua-duanya kuntilanak. Cuma memang kuntilanak itu tidak semuanya rambutnya bentuknya sama. Alatnya aneh banget bisa. Jadi dia marah karena Nyai memang kunci dia, tarik dia pergi. Ini kayak dia pergi, dia datang, dia pergi, dia datang. Iya. Kayak tarik-tarik gitu nih. Iya. Dia mau pergi sebenarnya karena terganggu sekali. Tapi ini karena Nyai kunci. Iya, Nyai kunci. Mystery Seekers. Ya. Gue baru lihat ghost detector punya interaksi yang seperti ini. Ya. Kalian lihat. Oke, kalau gitu Mystery Seekers kita tetap ikutin kita akan ke tempat lainnya ya. Kita lihat lagi nanti di tempat itu. Ya, kalau misalnya kita bisa berinteraksi lebih, kita lakukan di sana.